Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita dan kita siapkan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sampai hari ini Engkau menjagai, memelihara, dan juga memberkati kehidupan kami. Saat ini kami akan kembali mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah kebenaran dan kasih dari Amsal pasal 21 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kebenaran dan kasih harus menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita mengejar kebenaran dan kasih, kita akan memperoleh kehidupan. Hidup yang aman dan hidup yang tenang karena kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selain itu, Tuhan juga menjanjikan kehidupan yang kekal di dalam surga. Selama hidup di dunia ini, kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan juga berdasarkan kasih Kristus. Karena Kristus telah mengasihi kita dan telah memberkati kita. Oleh karena itu kita harus mengejar kebenaran dan kasih. Kemudian yang kedua, kita juga akan memperoleh kebenaran. Karena di dalam Yesus Kristus kita juga dibenarkan, diampuni. Segala dosa dan pelanggaran kita diampuni, disucikan. Dan hidup kita ini dikuduskan. Sehingga tidak ada kutuk dosa lagi, tidak ada hukum dosa lagi yang harus kita tanggung, yang harus kita terima. Kita telah dibenarkan, kita menerima kebenaran di dalam Yesus Kristus oleh karyanya di atas kayu salib. Kemudian yang ketiga, kita juga akan menerima kehormatan. Kita dihargai dan dihormati oleh orang lain di dunia ini. Dan juga kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ada berkat, ada upah, ada kehormatan dan kemuliaan yang akan kita terima bukan hanya di dunia ini, tetapi yang lebih bernilai, yang lebih berarti, yaitu kehormatan di dalam surga, kemuliaan di dalam surga yang akan kekal dan abadi bersama dengan Allah Bapa di dalam surga. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Milikilah kasih yang tulus seperti kasih Kristus yang telah kita terima. Juga jagalah kesucian dan kehormatanmu hidup di dalam dunia ini dengan menjaga hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang dinyatakan Tuhan di dalam firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Kejarlah kebenaran dan kasih untuk menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan menerima kehidupan kekal, kebenaran, dan juga kehormatan, kemuliaan di dalam surga. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kami ingin mengejar, ingin mencari, menemukan kebenaran, dan mendasarkan kehidupan kami ini dalam kebenaran dan kasih. Sehingga kami memperoleh kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai sejahtera. Selain itu, kami juga akan dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dilayakkan untuk datang kepada Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan juga selanjutnya kami akan menerima kehormatan. Kami dihargai dan dihormati oleh orang lain karena perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami ini menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, ada upah yang Kau sediakan di dalam kerajaan surga. Kami percaya bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap orang yang taat kepada Tuhan, yang tunduk kepada Tuhan, itu layak untuk menerima berkat Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya, supaya kami berusaha hidup dalam kebenaran dengan sungguh-sungguh dan berjuang untuk memahami setiap kehendak Tuhan melalui pembacaan, perenungan firman Tuhan. Berkati juga para hamba Tuhan, para pendeta, para gembala sidang,
para aktivis rohaniawan, supaya mereka melayani Tuhan dengan tulus dan setia. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada halangan, namun kami percaya bahwa kekuatan dari Tuhan itu yang akan menyertai, yang akan memimpin, yang melindungi dan memampukan, sehingga kami tetap setia menjadi alat dan menjadi hamba bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pakai untuk membimbing, untuk mendewasakan iman anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.